Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 36 desa yang tersebar di 26 kecamatan Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Maret tahun 2023 hanya tinggal menunggu hari. Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur adalah salah satu desa yang mengikuti pemilihan kepala desa serentak. Hari kedua diberlakukan kampanye pada tanggal 7 Maret tahun 2023 oleh calon kepala desa Curug Gunung Sindur, nomor urut 2 Haji Edi Mulyadi. Kampanye dimulai jam 13 waktu Indonesia Barat. Dengan berjalan kaki seperti rombongan besan, Haji Edi Mulyadi berjalan dari kediamannya menuju lapangan mini Desa Curug. Para simpatisan yang hadir disuguhkan berbagai jamuan kuliner dan berbagai aneka macam minuman, panggung hiburan sekaligus tempat orasi juga disiapkan dan yang tak luput dari perhatian, banyaknya door prize yang sudah disiapkan Haji Edi Mulyadi beserta tim pemenangannya. Pertama yang sangat saya hormati tuan rumah Korwe 03 dan tim relawannya. Tepuk tangan dong buat Korwe 03, tim panitia lokal kita yang luar biasa. Apa kabar semua? Apa kabar yang di depan? Yang di sebelah kanan saya? Yang di bawah pun rambutan? Yang di atas pun rambutan? Ada? Oh enggak ada. Yang sebelah kiri saya, apa kabar semua? Yang di bawah pun rambutan ujung? Yang di atas pun rambutan juga? Oh nggak ada. Yang di kebun? Oh, luar biasa. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kampanye terbatas. Calon nomor berapa? Nomor berapa? Kurang kenceng? Kurang kenceng? Kurang kenceng? Yang paling kenceng maju ke depan. Semuanya maju ya. Ya udah, ntar ke belakang ya. Ntar ada, tenang aja. Ini tes suara dulu ya. Belum apa-apa. Tenang, hadiah masih banyak. Ya. Alhamdulillah hari ini kita banyak nikmat yang kita rasakan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat silaturahmi ya. Mudah-mudahan pertemuan kita berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua hadirin, seluruh warga Desa Curug yang sangat saya cintai, mohon izin saya sebagai calon kepala Desa Curug periode 2023-2029. Oke, saya bilang salam dua jari. Oke, hai, lanjutkan. Hai, 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 hai. Program-program yang sudah kita jalankan selama 5 tahun. Setuju? Bapak Ibu ridho? Bapak Ibu izin? Bapak Ibu izinkan? Bapak Ibu mengizinkan? Insya Allah. Mudah-mudahan nggak berubah sampai tanggal 12. Goyah nggak? Nggak? Oyak nggak? Oyak nggak? Oyak nggak? Nanti ada calon yang ngasih iming-iming 2 juta. Oyak nggak? Ada lagi iming-iming 100.000. Oyak nggak? Ada lagi yang 1 juta. Oyak nggak? Takbir! Takbir! Hai! Lanjutkan, luar biasa. Bapak Ibu semua yang sangat saya banggakan, hari ini pertemuan kita dalam rangka kampanye terbatas ataupun tertutup. Sengaja Bu, kita nggak ada iring-iringan, nggak ada pawai. Kenapa? Karena nggak boleh. Kalau boleh mungkin kita tutup ini satu desa. Betul nggak? Kita ingat dulu 2017 kayak apa kita bisa tutup desa, ya. Tapi alhamdulillah panitia ngalah. Panitia ngasih kebijakan, tidak ada konvoy, tidak ada pawai. Kenapa? Masih dalam suasana PPKM, ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka, ketemu bareng-bareng di sini dengan warga saya, dan alhamdulillah semuanya keadaan sehat afiat. Dan juga saya sehubungan dengan pencalonan yang kedua, ya. Ini alhamdulillah kita dapat nomor berapa? Berarti harus kedua, dua. Ya. Alhamdulillah Allah kan kita nomor 2 yang gampang, benar? Kenapa gampang? Itu ada 3. Ibu-ibu bisa lihat ya, mana nih? Tuh, ya. Pertama nomor 1 diapain? Dibuk. Nomor 2
Nomor 3, tutup taruh di mana? Di kotak. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat semua. Bapak Ibu semua, alhamdulillah satu periode sudah kita lewati. Suka duka kita lewati, dinamika kita lewati. Dan alhamdulillah desa kita pelan-pelan menuju kemajuan. Curug ini dulu kita tahu kayak apa desa Curug. Alhamdulillah kerjasama, dukung, partisipasi dan semua yang ibu bapak sudah berikan kepada desa. Alhamdulillah kita sama-sama bisa membangun desa. Karena apa? Dalam membangun desa tidak mungkin saya sendirian. Membangun desa harus bersama-sama, ya. Membangun desa harus guyup, membangun desa harus kompak, betul? Dan sekarang kita tunjukkan kekompakan kita. Kemarin-kemarin memang kita diam saja, ya. Kenapa? Karena kita mengikuti perkembangan. Sekarang kita tunjukkan bahwa dengan kekompakan, dengan kebersamaan kita bisa bangun desa lebih baik, lebih maju, lebih mandiri lagi. Takbir! Ya, alhamdulillah perjuangan Bapak Ibu tidak pernah mengkhianati hasil. Selama 6 tahun kita bawa desa kita, 3 status desa sudah kita lewati. Dari mulai 2017 kita masuk desa berkembang, 2018-19 kita masuk desa maju, 2022 kemarin kita masuk desa apa? Desa mandiri. Alhamdulillah 3 status sudah kita lewati. Ini adalah berkat kerjasama Bapak Ibu semua yang memang dengan tulus ikhlas mendukung saya dalam menjalankan program-program saya. Program saya tidak muluk-muluk, hanya bagaimana terbentuknya tata kelola pemerintahan desa yang transparan. Bagaimana upaya untuk terus menunjukkan atau terus mempertahankan kearifan lokal. Bagaimana kita berupaya agar tatanan sosial kita bisa tertib, rapi, dan tidak ada gangguan-gangguan sosial. Setuju? Saya nggak mau janji manis, saya nggak mau janji muluk-muluk, saya nggak mau iming-iming, nggak ada, karena bukan rumus saya. Rumus saya bekerja dengan tim, dengan lembaga yang ada. Bagaimana membangun desa, memajukan desa. Alhamdulillah. Sampai sekarang tahun 2023 ini, kemarin pada tanggal 15 Februari, Desa Curug ditetapkan menjadi desa cerdas ke-282 dari 1.650 desa di Indonesia. Berkat siapa? Berkat ibu-ibu semua, berkat bapak-bapak semua, berkat para pemuda semuanya. Tidak ada berkat saya sendiri, nggak ada. Karena nggak ada satu, sangat mustahil kalau saya dewekan. Saya pasti harus melibatkan Bapak Ibu semua. Dengan apa kita buktikan? Pertama, tatanan sarana infrastruktur yang memadai. Kedua, dari semua unsur pelayanan masyarakat kita penuhi. Keterbukaan dan lain sebagainya kita penuhi. Pembangunan kita jalankan sesuai dengan perencanaan. Ada nggak selama ini pembangunan yang melenceng? Saya tanya, ada nggak pembangunan yang melenceng? Saya tanya, desa RW mana yang belum dapat kebagian pembangunan? Nggak ada. Semua udah dapat. 08, ntar tungguin. Ya. Artinya apa? Tidak pernah saya beda-bedakan dalam membangun desa. Sesuai dengan perencanaan, namanya ada RPJMdes desa. Itu menjadi prioritas dalam membangun desa. Karena bohong kalau membangun itu tidak ada aturan mainnya. Banyak peraturan-peraturan ataupun pendukung-pendukung yang harus kita perhatikan. Jadi tidak asal membangun. Dan saya tidak pernah menunjukkan bahwa itu jalan yang dibangun boleh duit saya, tidak pernah. Itu semua duit pemerintah. Karena apa? Kita hanya sebagai pengelola. Kita sebagai manajemen mengelola keuangan pemerintah agar bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk warga masyarakat. Kecuali yang swadaya. Karena membangun itu ada dua, membangun dengan sumber pendapatan desa atau PBDes, dua membangun dengan swadaya masyarakat. Semua ada. Kenapa? Karena ini harus kita libatkan. Masyarakat harus dilibatkan. Masyarakat tidak boleh sendirian. Dan masyarakat harus kita dukung. Mau bangun apa, mau bikin apa, mau pemberdayaan apa, masyarakat harus kita dukung. Ya, karena itu upaya kita bagaimana memajukan dan mensejahterakan masyarakat agar desa ini tetap desa yang maju dan mandiri. Ya, karena itu rumusnya bersama-sama, bersama masyarakat, bersama warga untuk membangun desa yang kita cita-citakan ini. Kita nggak tahu nanti tanggal 12 mau dibawa kemana arah desa kita. Ya, kita tanggal 12 Maret nanti masa depan desa akan ditentukan kemana akan dibawa. Ibu rela mau dibawa kemana? Rela nggak mau dibawa kemana? Dibawa ke nomor berapa? Ke nomor berapa? Ibu rela pindah ke nomor lain? Ibu rela pindah ke nomor lain? Saya juga nggak rela.
Kalau mau dibelah-belah hati saya, buat ibu-ibu semua ya. Artinya, kita harus terus bersama-sama. Kita harus terus bersama-sama dalam membangun desa. Itu rumusnya. Dan program saya tidak muluk-muluk bagaimana mempertahankan yang baik. Kemudian kedua, bagaimana memperbaiki yang kurang baik. Yang ketiga, bagaimana membuat terobosan-terobosan agar desa ini tetap maju dan mandiri. Setuju? Kita tidak bisa tinggal diam. Kenapa sekarang sudah banyak pengaruh-pengaruh negatif dari luar, terutama isu-isu ekonomi dan lain sebagainya. Dan pemberdayaan tahun depan akan kita tingkatkan dengan ketahanan pangan dan lain sebagainya. Pemberdayaan lain, kemudian juga untuk wacana desa. Ibu tahu kondisi desa kita seperti apa? Desa Curug ini terdiri dari 560 hektar wilayah, terdiri dari 60 RT, 9 RW. Dan zona tata ruang wilayah desa Curug itu adalah kawasan peruntukan industri yang kurang lebih 70% kawasannya. Sehingga kita tahu di depan sana banyak banget yang pada bangun pabrik. Kemudian apa dampak lingkungannya? Banyak. Ya sekarang ini banyak, masih ada bau akon, masih ada limbah-limbah lain. Ini konsekuensi akibat dari tata ruang yang memang banyak khusus untuk industri. Dan kita harus berpikir bagaimana ke depan desa ini harus maju. Bagaimana ada balancing, keseimbangan dengan lingkungan. Berarti kita harus membuat terobosan bagaimana kita menciptakan desa kita ini desa yang hijau. Apa yang kita lakukan? Kami pemerintah desa bekerja sama dengan kampus namanya Universitas Veteran. Kami akan bangun satu desa wisata berbasis edukasi. Apa namanya? Pemanfaatan potensi lokal desa, yaitu kawasan Sawah Pulau yang ada di sebelah ibu sana. Ya, itu akan kita bangun kawasan wisata edukasi. Bagaimana warga masyarakat yang selama ini jarang banget di desa nemuin pak sawah. Ketemu nggak di desa juga ada sawah? Nggak ada. Oh, sawah ada di sana, di kawasan pulau. Kita sedang upayakan bagaimana kita bangun supaya ikon desa ini bukan hanya ikon desa pabrik, tapi desa wisata. Insya Allah. Satu lagi di Bendungan Masyono, kita sedang ajukan proposal pembangunan bagaimana itu jadi desa kawasan wisata air, supaya kita punya tandon, kita punya kawasan yang punya penanaman penampungan air. Yang selama ini tetangga sebelah pada kekeringan, benar. Baru sekarang bisa mengalir, itu pun masih banyak lumpurnya. Kenapa belum maksimal? Baru kemarin kita keruk dengan Kostrad kerjasama, tapi belum maksimal. Makanya saya usulkan kepada pemerintah provinsi, karena ini kewenangan pemerintah provinsi. Jadi kita minta izin untuk kita kelola bagaimana bisa menjadi kawasan wisata air di desa Curug. Di sana nanti akan dibangun galeri UMKM, biar masyarakat ibu yang punya jualan silakan berjualan. Ya, supaya apa? Bisa meningkatkan nilai ekonomi. Nah, ini perencanaan ke depan, Bu. Saya nggak mau janji, tapi bagaimana kita upayakan agar desa kita ini tetap menjadi desa idaman, desa Curug berhati, desa yang bersih, indah, sehat dan indah. Takbir! Takbir! Salam dua jari. Jawabannya apa? HE lanjutkan. Oke? Salam dua jari. Salam dua jari. Saya pengen ada 3 orang yang teriaknya paling gokil. Bang, lihat bang, cari bang, teriakannya paling gokil bang. Saya nggak peduli itu nenek-nenek, saya nggak peduli itu aki-aki, saya nggak peduli itu anak muda, pokoknya teriakannya paling gokil. Dicoba udah ke depan. Belum. Oke, latihan dulu. Saya tes dulu nih, kompak gak? Salam dua jari. Desa Curug. Desa Curug. Di atas tuh ada. Tuh ada. Tangannya boleh nomor 2 semuanya. Mungkin karena kuat terlalu sayang, memikir bakal ada tulisan. Manusia madu, balas racun, politik Salam dua jari. Salam dua jari. Lanjutkan. Kepada semua rekan media, alhamdulillah hari ini acara kampanye terbatas selesai ya. Kita dikasih waktu sampai jam 4 dan tepat jam 4. Dan tadi saya sudah menyampaikan orasi kepada warga masyarakat bahwa visi misi saya tidak berubah,
seperti semula ya, hanya melanjutkan dan memperbaiki yang salah, kemudian membuat terobosan-terobosan. Salah satunya terobosan saya membuat kawasan wisata edukasi dan wisata air yang nanti akan kita terus monitor sampai terbentuk atau sampai realisasi. Kemudian tetap kita mempertahankan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, kemudian juga meningkatkan semua lembaga-lembaga desa termasuk Karang Taruna, Linmas dan lain-lainnya. Kemudian juga memberdayakan masyarakat terutama KWT, kelompok wanita tani, kemudian para pemuda mewadahi dengan Karang Taruna dan lain-lainnya. Intinya kita mencoba untuk memperbaiki, kemudian juga terus bertahan, ya, kemudian bagaimana desa Curug ini tetap maju dan mandiri. Terima kasih buat rekan media. Untuk wilayah Curug sendiri ada berapa pemilih? Kalau di Curug ini ada 12.144 daftar pemilih tetap. Jadi moga-moga saja kita dapatlah 70% atau 65%-nya. Tidak mau muluk-muluk ya. Untuk TPS-nya sendiri, Pak? Ya? Untuk TPS-nya sendiri TPS-nya ada 27 TPS. itu di setiap RT ya? Di setiap RW. Oh, di setiap Tersebar RW di ya? setiap RW. Dalam satu RW ada berapa? Dalam satu RW itu ada kurang lebih 1.600, 1.200 tergantung padatnya penduduk. Nah, untuk TPS-nya sendiri ada berapa? Satu RW itu ada yang 3 TPS, ada yang 4 TPS, ya variasi ya, tergantung variasi, jumlah ya. banyaknya DPT ya.